Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya apa yang pertama? Pertanyaan ini adalah Tempat pertama yang akan kalian kunjungi setelah menikah di mana? Cepat jawabannya. kamar kita dong. Di hotel. Boleh. Kan kita masih nginep di tempat itu kan, acara itu. Iya. Jujur bang, lu pernah kesel ke Dede nggak selama sebulan ini? Jujur, sering banget lah. Banyak gue keselnya. Kenapa? Dulu awal-awal sering ngaret, terus kadang Ngaretnya Dede itu bisa dihitung ya. ya terus kadang-kadang Gak sebanding dengan ngaretnya kakak kadang-kadang dia sekarang. ngeselin. Apa Kadang ngeselin? Enggak, Dede. kalau lagi bercanda kayak gitu. Apa bercanda? Misalkan ngapain bercanda apa gitu, jangan digituin, misalkan makin dibuat makin dilarang makin dibuat gitu kan, kamu kan? Masuk selesai. Iya say, gitu kan. Menurut Kak Bilar, Dede paling gemesin ketika lagi senyum nyengir. Lagi senyum ditarik. Gimana? Gila. Gitu. Kayak waung. Abis nikahan mau istirahat dulu apa mau langsung buat Leslar Junior? Ya gak tahu gimana nanti kalau lagi halangan ya nggak bisa. Iya. Itu akhir. Masa terabas terus? Kak akhir. Oh enggak. Dede awal biasanya. Pernah gak sih Kak berantem sama Dede gara-gara ngomongin masa lalu? Sering. Tapi kakak yang suka. Dede nggak pernah. Itu bapak nggak sampai tindak sini. Apa ya? Nggak berasa. Emang gue dogi? Pakai ini bang, ikat rambut. Gini lucu nih. Kapan Bilar jatuh cinta? Setelah nikah mungkin. Kenapa? Enggak lah. Iya, orang kan jatuh cintanya Gini. Terus kenapa? nggak tahu sih ya. Kakak bingung soalnya kakak tuh bukan tipe yang ya ngalir aja gitu. Kalau pertama kali nyaman pas syuting video klip. Masa sih? Iya. Kenapa ya? Kenapa dia ngapain emang? Nggak tahu, padahal dia nggak ngapa-ngapain juga. Ini pasti. Iya dia nyenengin aja anaknya, nyenengin terus. Dede mah kan gitu ya, kalau ada acara apa pasti heboh gitu. Nyopin makan deh. Iya itu salah satu. Enggak nyuapin makan. Dede mah di video klip mah. Enggak, maksudnya yang bikin Iya dia kamu perhatian. Masa sih? Sama aja perasaan begitu. Emang Dede yang sering cuman Dede atau gimana yang Ya nggak mungkin lah, dia pengalaman hidupnya banyak, say. Apa? Lebih tua dari Dede, nggak mungkin. Pertanyaannya bapak ini suka menjebak deh. Apa? Suap kena KPK dong gua kalau disuap. Iya nggak tahu. Iya nyaman aja sama kamu waktu itu. Tak kenapa? Kan pertanyaannya emang Mungkin kamu ini kali ya. Nggak tahu persisnya kapan tuh, lupa nggak ngerti. pertanyaannya emang Dede doang yang suka nyuapin. Kok jadi emosi ya? Iya banyak, mama ibu juga suapin, si Eno juga pernah nyuapin. Kan Dede dulu ya sebelum Aeno. Jangan nempel-nempel, belum muhrim. Enggak, Dede mau pede boros mau baca Kapan Leslar Junior coming soon? Ntar lah kalau udah. Gimana? Apa itu? Itu apa? Tolong jelaskan. Ya apa itu? Berkembang biak. Apa? Ya berkembang biak. Iya, berkembang biak tuh prosesnya seperti apa? Berawal dari apa? Dari mana? Ya silaturahmi antar. Jadi gimana silaturahmi itu? Apa? Silaturahmi itu gimana prosesnya? Prosesnya? Los. Rino, syukuri. Apa yang meyakinkan kalian untuk menjadi sepasang suami istri? Ayo, kakak lagi mentok gini otaknya. Yang pertama, karena emang Niatnya ibadah ya? niatnya ibadah, terus ya kakak langsung minta ke Gimana orang minta? tua Dede gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya. Gimana mintanya? Pak, kawin yuk. Terus kata bapak, Yuk. Yuk. Ya insya Allah lah, selagi memang niatnya kita baik, terus dari hati, insya Allah semuanya Allah permudah dan Amin. harus yakin kan. Iya. Tuh, kalau niatnya memang ibadah mah
Kalau kakak mah, Kenapa enggak? ya kakak juga kan, kakak juga dulu sempat bilang, gue nikah tuh setelah punya rumah. Dan setelah punya rumah, orang kan sekarang tuh nggak tahu tuh dari apa namanya. Setelah kakak punya rumah, punya mobil, punya impian satu persatu impian kakak terwujud, orang pada bilang, oh dulu udah punya segalanya, kata lo mau nikah, mana buktiin dong, segala macem. Tanpa orang tahu persiapan kita sebenarnya udah lama ya. Jadi kita tuh Intinya- mempersiapkannya itu. Intinya tuh kita udah komitmen sebenarnya. Apalagi gue udah komitmen. Begitu gue punya rumah, gue langsung ngomongin ke bokapnya. Bahkan sebelumnya. Sebelumnya kakak. Iya, terus lo pikir itu bulan 1 tuh ngapain yang kita ke Sumba, bawa keluarga. Itu kan kita udah ada bukti keseriusan. Masih aja pada nanya-nanya, masih aja ngebahas, wah Bilar nggak serius segala macam. Belegu sih ama. Ya tapi kan kita juga nggak bisa menjelaskan opini kita Iya, terhadap makanya. orang. Makanya Ya udah, biarin aja. Terus anehnya lagi, kakak sengaja tutup-tutupin karena kakak kan memang nggak pernah ngumbar-ngumbar sesuatu kan. Kalau belum melewati 50% atau belum melewati setengah hal yang kakak jalanin, kakak tutupin, terus kakak dibilang, waduh, biar nggak serius segala macem. Tadi pun begitu kakak publish, masih juga digunjingin. Menggunjing orang itu sarang dosa. Masih juga kakak di negatif. Memfitnah orang itu sarang dosa. Nimpuk bantal itu sorong dosa. Habis apa? Iya, terus masih juga kakak tadi bilang. Ini pembatas, ini pembatas. Lo pasti publish buat naikin rating ya katanya. Aduh. Coba Dede nanya serius, emang iya? Kenapa? Itu pertanyaan tadi. Bukan pertanyaan, tadi ada ibu-ibu nge-DM. Terus dia bilang dia sayang banget sama kamu, jangan disakitin dong. Alah biar gue tahu lo publish kan supaya ini kan rating JB lagi turun, biar JB ini kan, biar JB naik, makanya lo sengaja kan gue publish kan gitu katanya. Gak ada hubungannya atau Osas. Emang ada hubungannya? Ini kakak salah mulu. Emang? Gak usah dimasukin ya kalau yang nanggep-nanggepin gini, nanti malah memecah belah. Apa? Terkesannya kakak tuh mikir kalau orang-orang itu lebih pro ke Dede ketimbang ke kakak. Jangan nanti justru malah dia yang di komen jelek. Oh iya? Kalau ngomong kayak gitu. Kayak enggak Karena deh. yang udah kayak yang waktu kapan tuh? Ide gitu juga yang reaction deh kalau nggak salah. Mana? Iya mana? Iya, itu nggak dimasukin juga sama Bang Faldi. Jangan. Yang mana? Yang pokoknya yang seolah-olah kayak kakak salah tuh itu jangan. Karena kakak akan semakin dinilai salah sama orang kalau kakak ngomong gitu. Emang gitu? Kecuali kalau Dede yang ngomong. Kalau Dede yang ngomong nih misalkan apa yang kakak bilang tadi nggak akan kakak yang terkesan jelek. Tadi biasa aja. Tadi pas kakak posting DM ibu itu, justru banyak yang belain kakak. Nggak usah dilayanin. Udah terlanjur tadi. Kakak posting. Iya, kakak posting story. Kau ada nggak usah dikat lagi nih, Bang. Kakak posting. Ini punchline di sini. Iya. Biar aja lah, kan seperti kamu bilang, kita nggak bisa memaksakan orang untuk senang sama kita, sependapat Iya, sama tapi kita, satu juga pemikiran harus sama bisa kita. menjaga. Udah biar aja, namanya juga ibu-ibu, mama begitu. Kita juga jangan jadi bahan untuk ibu-ibu menggunjing kita. Udah nggak apa-apa kan, menggunjing. Orang itu sarang dosa. Enggak, abis gini, Kakak dibully. abis ini kakak di komen. Ih, Bil kok kasar banget sih. Aduh, nggak apa-apa, biasa aja. Pahala dia buat kita. Itu generasi berbeda dari cewek-cewek yang terdekat sama abang. Yang berbeda itu karena dia sebenarnya bukan cewek. Apa? Waria? Cowek. Apa cewek apa? Tahu ah. Mau lucu aja dengan lucu jadinya. Emang gak lucu. Enggak, kalau bedanya apa ya? Bedanya Ini pembatas. kamu itu ini ya bisa dibilang apa adanya dan bisa melengkapi Ada apanya, bukan bisa apa melengkapi kekurangan kakak, insya Allah. Coba tunjukin nama kontak di kakak di HP Dede, begitu juga sebaliknya. Gak ada HP-nya di bawah. Menggunjing orang itu sarang Ini nama ini. dosa. Love hitam 2. Jadi dulu itu awal-awal kakak deket mengungkapkan perasaannya, kakak ngirimin Dede love-nya hitam karena dia bilang, Bilang apa cepet? iya karena kalau merah itu kan udah biasa, Oh gitu kakak bilang. Terus itu. terus lebih gentle aja katanya. Oh iya benar, lebih maskulin. Kalau hitam, Benar. maskulin. Iya. Dan beda dari yang lain. Iya, kalau agak ungu Mastur, adiknya Mandra. Oh iya.
Lo pasti mau pengen nyambung lah kan. Makanan kan, master makanan yang udah lama kan. Master makanan, yang kalau makanan udah lama apa ya? Kalau makanan udah lama udah gak enak. Basi. Jadi nanti akan melibatkan adat apa aja bang? Adat istiadat. Karena kita ini kan tinggal di negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda masih tetapi budaya satu ketimuran. Nggak, kita pakai adat ini, adat Minang sama Sunda ya. Apa kesan pertama Lesti dengan Bilar saat pertama jumpa di OMS? Ya biasa aja gitu, kayak ketemu orang biasa. ini Punya dangdut itu. Oh ini Rizky Bilar. Dede bukan Rizky Bilar, Rizky Biliar waktu itu. Bilang. Iya. Karena kan yang nggak tahu, Dede taunya dia yang heboh-heboh ditinggal nikah ceritanya. Makanya Iya. pas ketemu kakak ngomong kan, saya ditinggal nikah. Iya. Kakak. Ke Dede. Oh ini si Lesti itu, Lesti. Biasa sih. Nggak sopan ya Lesti. Bahagia menurut versi kakak dan Dede seperti apa sih? Bisa memanfaatkan waktu. Itu bahagia. Kamu nggak pernah manfaatin nggak? Terus waktunya itu benar-benar dibuat ya semaksimal mungkin lah, benar-benar berkualitas. Kalau bahagia kakak bisa mewujudkan apa yang kakak cita-citakan, bisa menyenangkan orang banyak. Ini tentang apa dulu nih bahagianya? Bahagia menurut kamu banyak lah. Bisa. Kirain bahagia ini untuk pasangan gitu. Enggak nyambung kamu. Ya bahagia itu buat Dede bisa banyak waktu dengan keluarga. Sama bisa membantu orang yang membutuhkan. Bagaimana cara kalian mengontrol emosi dan egois kalian saat berantem atau ada masalah? Diem. Cara dia. Dede. Kalau saya, Kalau kakak. ngajak dia ngomong supaya diem. Oh iya bener. Yang ada, kan orang kalau lagi nggak mau ngomong dipaksa ngomong tuh Makin nyesel. makin sebel. Nah terus gimana? Nggak selesai dong misalnya? Ya selesai. Kalau gimana cara selesainya? Hah? Kayak gitu. Nanti pas sudah halal, Kak Bilar udah bisa lihat rambut teteh. Kak Bilar dari ke style rambut nggak? Saya pengen style rambut Dede tuh agak gimbal sih, biar kayak Wendy Cagur. Keriting gitu. Gimbal. Oh gimbal pakai. Oh Regi. iya. Kayak gedong. Kemana Kemana-mana. itu Mbak Surip. Iya. Kayak Bob Marley. Oh, Bob Marley. Enggak, Dede tahu. Temannya Bob Tutupoli, tetangganya Bob Sadino. Kalau kalian punya anak, anaknya siapa namanya? Aduh, Apa? itu namanya. Kan gitu kalau suaranya di iya. Kenapa Iya. bikin sih pakai mulut? Kan bisa dengan Elisa dong. Kalau kakak pengen nama anaknya ada salah satunya gitu ntar pasti gitu. namanya Muhammad Afif. Itu kalau cowok. Muhammad Afif. Gak boleh pamali. Kalau punya anak cowok, ya kan Iya, gak boleh pamali. Dede Lesti kalau udah punya cucu dipanggil nenek Dede, opa Dede, uti Dede atau apa? Oma Dede, Nin Dede. Gila kamu. Kok gila? Ini Lesti. Bunda Dede, Nin Dede, Ua Dede. Lesti, Nek Les, Oma Les. Dede kan iya. Nanti Mama Les. dipanggil sama anaknya sepupu Dede kan Ua. Oma Dede, Nin Dede gitu. Kasih pesan-pesan dong buat akun bodong yang suka menggiring opini dan fitnah. Kayaknya ibu dan bapak harus lebih banyak Mungkin menyibukkan diri aja mungkin kayaknya ya orang sama gitu hidupnya kurang menyenangkan sayang. sama Dede tuh kadang heran, Dede tuh buka WhatsApp aja kadang ya, megang handphone aja teh kapan gitu. Kalau lagi enggak mah enggak, kalau lagi males mah enggak, kalau lagi yang bisa ya nggak bisa gitu. Ini kok dia sampai ada niat dan seniat itu sampai bikin omongan atau caption misalkan menggiring opini yang tidak baik gitu. Berarti itu mah emang hatinya nggak sehat tuh. Iya. Iya nggak sih? Dan orang-orang yang suzon itu juga. Oh iya, itu orang-orang buang-buang waktu banget itu Betul. ngurusin orang lain. Hidupnya pasti kurang bahagia tuh, kurang piknik pasti. Iya serius. Kasih aja dodol piknik, ada kan? Kan ada dodol piknik merek. Oh ya piknik. PIC, NIC ya. Dodol Garut. Au. Umroh dulu apa bikin anak dulu, kata si Awan Potret. Umroh dulu apa bikin Umroh anak? dulu. Pokoknya ya kalau misalkan umrohnya udah nggak ada, udah dibolehin ya umroh dulu. Sebelum pandemi, maksudnya pandeminya udah nggak ada, pas begitu kita selesai menikah ya umroh dulu. Tapi logikanya kan yang memungkinkan lebih cepat ya punya momongan dulu kayaknya ya.
Itu punya momongan atau bikin momongan? Oh bikin. Ya Allah, Awan pertanyaannya. Kak Bilar nggak cinlok kan di JB 2. Aduh jangan sampai deh. Gua tuh nggak pernah sejarahnya cinlok sama pasangan gua. Nggak pernah cinlok di lokasi sinetron. Satu pun belum pernah sepanjang sejarah. Gak boleh takabur. Iya jangan sampai. Gua kan nggak kasih tahu. Kak Lesti pernah overthinking nggak kalau Kak Bilar lagi syuting sama Kak Devina? Nggak pernah. Karena Dede tuh kalau untuk hal kayak gitu nggak pernah. Dia nggak overthinking, over limit dia, sama over baju. Karena keinginannya terlalu banyak ya kak. Lagi, enggak lah, kamu kan nggak banyak keinginannya. Karena buat Dede overthinking itu justru malah bisa bikin jadi penyakit sih kalau menurut Dede ya. Karena buat apa kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi lebih baik pola pikir kita itu dipakai untuk hal-hal yang lebih penting. Karena Dede sama kakak ini kan lagi banyak kerjaan sama lagi banyak yang mesti kita urusin. Nah Dede sih lebih fokus ke apa yang mesti kita urusin, apa yang mesti kita selesain nih urusannya, lebih ke situ sih. Ketimbang memikirkan hal-hal yang jatuhnya kayak mengada-ngada ya nggak sih? Jatuhnya gitu. Toh juga Dede tahu kakak kerja gitu. Dan Dede juga kenal baik. Makasih ya. Dan berapa abang sama Tete beli dompet Alfi? Menarik nih pertanyaan ini. Dede 2016 gitu apa 2017? Iya 2016an Dede itulah 2017 apa ya? Tahun itu deh kayaknya. Dede inget banget itu sama Karifi beli. Kakak 2017 deh? Iya tahun Pas kakak Jepang? Itu Dede masih sembunyi dulu beli. 2017 sekarang udah banyak barangnya banyak. Enggak, bukan, maksudnya beli barang. Dede kan kalau Dede tuh prinsipnya gini kak. Jadi dulu bertahap. Karena kan setiap orang kan pasti butuh proses ya. Buat Dede daripada Dede punya barang branded tapi KW, ngapain gitu? Mendingan Dede pakai lokal tapi yang masih semampu Dede. Kan berarti kan ekonomi sekarang semakin membaik, semakin bagus. Enggak, karena buat Dede tuh gini kak. Jadi belum jadi kebutuhan saat itu. Karena kan kalau Dede kan sekarang kalau Dede saat itu tuh masih ada hal yang mesti Dede dahuluin gitu ketimbang misalkan hal seperti itu untuk sekunder atau tersier itu. Gitu. Kalau sekarang? Kalau dulu tuh prinsipnya ya udah yang penting Dede punya satu. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan alhamdulillah Dede orang tua, maksudnya yang mesti Dede dahulukan tuh udah Dede lewatin gitu. Jadi kenapa enggak untuk menyenangkan, untuk ya mungkin bentuk apresiasi. Dan Dede juga biasanya nggak sampai sengaja beli gitu. Jadi Dede emang ditarget Dede harus nabung, harus punya uang lebih. Kalau Dede punya uang lebih, Dede harus beli. Kan kamu udah naik kelas sekarang, udah upgrade. Gak usah bahas itu, ya kan? Sumpah, gak usah bahas itu. Emang kamu gak dibully lagi? Enggak apa-apa kan? Ya orang kakak ngakuin, kakak naik 3 kelas, kamu naik 1 kelas. Enggak, ini jangan. Enggak apa pakai Enggak apa. Udah. Gimana ngambek deh? Enggak gitu, gak usah bahas itu. Enggak apa-apa, orang mau kakak bahas. Enggak mau. Biar orang tahu juga. Enggak apa-apa sini. Enggak mau, enggak perlu segala hal itu orang tahu kan. Enggak, biar orang enggak mikir gimana-gimana juga. Enggak perlu kita ngejelasin ini. Perlu lah. Secara orang biar enggak. Udah next question. Bukan, orang enggak biar perspektif orang tuh enggak mikirin gimana-gimana. Nggak apa-apa, sesuatu itu kadang perlu dilurusin. Karena berbeda pendapat itu wajar dong. Berbeda pendapat itu wajar dong. Iya kan? Loh, gini, sekarang masalah kita bandingin ya. Kita secara followers kita nambah sama. Artinya banyak orang yang mulai mencintai kita sama-sama jumlahnya. Itu kan dari, sayang. Itu tuh namanya qadarullah, takdir. Udah, Tuhan yang gerakan banyak orang yang mulai suka gue sama Lesti setelah itu. Bukan maksud gue gimana-gimana, tapi ya kalau dibilang gue gak terima sama orang yang berasumsi seperti itu, gue kayak nganggap bahwa wah gue tuh hanya ngambil keuntungan dari Lesti, gue tuh kayak dari Lesti. Ya jujur, gue agak keberatan di situ gitu. Karena gue rasa satu, kita, ya ini pendapat gue ya, terserah kalian mau terima apa enggak. Kita sama-sama saling memberikan keberkahan. Pertemuan kita itu dari qadarullah, dari takdir Tuhan. Dan Tuhan juga yang menggerakkan hati banyak orang untuk menyukai kita, mulai menyukai kita. Dan kalau secara faktanya, kalau kalian bahas, wah Bilar terkenal, Bilar ngetop, kaya, kenal Lesti. Kenapa nggak yang terdahulu yang sebelumnya sama Dede ngerasain hal yang sama? Kenapa cuma gue? Itu artinya apa? Itu iya, ini karena takdir Tuhan, bro. Sis, dan catat, gue nggak pernah bilang kalau gue tuh naik bukan karena Dede. Gue tuh ngerasa ya, gue nggak mau mungkiri kok. Gue besar juga karena setelah pertemuan dengan Lesti. Banyak hal yang gue dapatkan dari Lesti. Anugerah, keberkahan, dan
Sebenarnya yang gue berat di sini adalah banyak orang yang seakan-akan berat sebelah gitu. Maksud gue gini, kita sama-sama kok. Berkat Dede, gue ketemu banyak penyanyi top, artis top, dan bukan berkat gue sih. Dan dari gue juga, gue banyak kenalin Dede sama pengusaha-pengusaha circle gue, pesinetron. Dan ya gue rasa itu termasuk networking juga yang suatu saat juga bakal bermanfaat buat dia dan buat kami. Itu aja sih. Jadi ya dalam hal ini nggak ada lah yang namanya berat sebelah. Insya Allah, maksudnya toh yang gue lihat juga kita sama-sama juga banyak juga orang-orang yang tadi yang nggak kenal gue, tapi setelah gue ketemu sama Dede, akhirnya yang mulai ngikutin gue, mulai ngefans sama gue, mulai sayang sama gue. Dan begitu juga dengan Dede yang tadi cuma mulai tahu bahwa itu Lesti Kejora, penyanyi top, penyanyi dangdut top gitu, tapi nggak ngikutin. Tapi setelah pertemuan kita justru ngikutin. Banyak juga yang seperti itu yang gue lihat. Bahkan gue pernah ngobrol di backstage ketika ayah Mansur S manggung, itu anaknya aja bilang loh bahwa walaupun ayahnya penyanyi dangdut, dia nggak suka dangdut, tapi setelah ngelihat pertemuan gue sama Dede, dia mulai suka sama dangdut dan mulai ngikutin kami, ngikutin Dede juga gitu. Ya itu contoh dari sebagian kecil yang gue temuin di lingkungan gue gitu. Ya intinya itu sih gitu. Jadi ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian. Semua yang terjadi gue percaya itu semuanya atas kehendak Allah. Kita ngambek lagi tuh anak tuh. Sayang, yang nganter siapa? Sayang, aduh, yaudah, ngambek lagi dah. Gue cabut dah. Maaf ya.